Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat yang Kau kasihi. Tuhan yang berjanji menyertai kami sampai kesudahan zaman itu, ya dan amin dengan semua perkataannya. Pagi hari ini hamba minta berikan dengan limpah pada hidup setiap kami roh hikmat, wahyu dan pengertian ya Tuhan. Berikan anugerah yang daripadamu, sehingga setiap kami boleh mengerti setiap perkataan Tuhan dan mengenal lebih dalam lagi akan isi hati-Mu bagi setiap kami. Siang hari ini hamba berdoa Engkau lawat setiap kami, jangan lewatkan satu pribadi pun. Kami percaya kami pulang diubah dan diberkati hidupnya oleh Tuhan yang baik. Dan kami tahu ibadah kami, fellowship kami dengan Engkau pagi ini tidak akan pernah sia-sia. Karena kami tahu setiap kami akan mengalami perjumpaan dengan kebenaran yang daripadamu. Kemuliaan hanya bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang berharap dan dia berkata, amin. Berikan kemuliaan yang paling baik bagi dia. Haleluya. Silakan duduk saudara. Alright, mari kita buka Yohanes pasal yang ke-6. Saya akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara yang belum pernah, Anda tidak pernah hadir dalam beberapa hari terakhir di Mugas, saya mendorong saudara untuk hadir karena saya percaya akan sangat-sangat memberkati kita. Amen. Banyak orang yang sudah disembuhkan, hidup mereka diubah, dan ini malam nanti kesempatan terakhir. Saya mendorong Anda semua bisa hadir dan menikmati akan anugerah Tuhan yang luar biasa. Yohanes 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan baca, perhatikan akan apa yang Tuhan katakan. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak mereka yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, pagi ini ada 4 hal yang saya akan sampaikan buat saudara. Saya berdoa akan memberikan jawaban bagi kehidupan kita. Belajar dari apa yang dibuat oleh Yesus. Saya suka dengan apa yang dibuat Tuhan. Setiap kali orang datang kepadanya, berkumpul, berkerumun, apakah karena pengajarannya ataukah karena mujizat yang dia demonstrasikan. Di situ Tuhan selalu menaruhkan akan prinsip mentalitas kerajaan surga dalam hidup mereka. Tuhan setiap kali dia buat sesuatu yang di luar, tujuannya bukan hanya untuk yang di luar, tapi dia mau mengubah yang di dalam kita. Nah, perhatikan ketika dia buat begitu banyak mujizat dan orang banyak mulai kumpul, disitulah dia buat sesuatu yang secara jasmani mencengangkan mata kita, membuat kita kagum dan takjub.
Tapi bukan hanya itu sebetulnya. Tuhan sedang mengubah apa yang di dalam mereka. Tuhan sedang mengubah akan manusia batiniah kita. Nah, 4 hal saya mau sampaikan buat Anda dengan cepat pada siang ini. Yang pertama, dengerin baik-baik. Setiap kali ada pertanyaan yang tertinggal dalam kehidupan kita, yang belum terjawab, sebetulnya Yesus sudah tahu apa yang hendak dia lakukan. Itu kata firman, saudara. Dia berkata kepada mereka, di mana kita bisa membeli roti untuk memberi mereka makan? Suatu pertanyaan, kasus yang dilemparkan kepada mereka, dan bagi para muridnya, ini persoalan besar. Mereka sepertinya diperintah oleh Tuhan untuk membeli roti, memberi mereka makan. Tugas mereka adalah memberi orang-orang itu makan. Tapi pertanyaannya adalah, mereka tidak cukup uang dan tidak ada orang yang bisa membeli atau membuat roti sekejap dalam waktu singkat memberi makan ribuan orang. Diperkirakan orang berkata paling tidak mungkin 15.000 orang yang hadir pada waktu itu. Nah, tapi yang menarik, Alkitab berkata, ketika Tuhan melemparkan kasus itu kepada mereka, Alkitab mengatakan tujuannya untuk menguji mereka. Sebab Alkitab berkata, Yesus sudah tahu apa yang seharusnya akan dia perbuat. Ini kabar baik buat kita. Segala bentuk pertanyaan dalam pergumulan kita yang belum terjawab, kita tahu kita punya Tuhan yang sudah punya jawaban untuk setiap pergumulan dan pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Banyak orang berkata, apakah ini ada jawaban buat aku? Alkitab mengatakan, Yesus sendiri sudah tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia lemparkan itu untuk menguji kita. Sampai di mana sebetulnya kita bisa mengerti akan apa yang dia kerjakan. Nah, seringkali inilah cara pandang kita yang berbeda sekali. Cara kita melihat dengan Tuhan berbeda. Allah sudah tahu apa yang akan dia kerjakan. Dia sudah tahu apa yang harus dia kerjakan. Tapi kita tidak tahu apa yang mesti kita buat. Lalu kita berpikir bahwa tidak ada jawaban untuk pergumulan kita. Kalau Anda lihat kenyataan kehidupan kita hari ini, saya percaya ada banyak orang yang punya pertanyaan besar dalam hatinya. Yang bertanya, apakah ada jawaban untuk pergumulan kehidupan saya? Apakah ada jawaban untuk pertanyaan besar dalam hidup saya? Anda bertanya soal keuangan, engkau tanya soal kehidupan keluarga, soal istri, soal suami, soal anak, soal keluarga, soal anak cucumu. Engkau berkata, apakah ada jawaban untuk pergumulan saya? Engkau pelajar bertanya soal studimu, masa depanmu, akan kuliah di mana, bayar sekolahnya bagaimana, utang saya bagaimana. Itu semua pertanyaan besar. Dan seringkali kita berpikir Tuhan tidak punya jawaban untuk semuanya. Tapi Alkitab mengatakan, sekalipun Yesus menugaskan kita untuk menyelesaikan dan merupakan kasus soal buat kita, tapi firman berkata, dia sendiri sudah tahu apa yang harus dikerjakannya. Saya beri contoh sederhana, saudara. Ini soal orang yang hidup dengan iman dan punya pengalaman begitu banyak sehingga dia tahu apa yang harus dia buat. Ini baru manusia ya. Saya belum bicara Tuhan. Ini baru contoh manusia. Siapa yang datang di Mugas malam pertama? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, saudara masih ingat ketika ibu pertama yang bersaksi terima kesembuhan? Saya pikir tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Nah, saya mau beritahu Anda dengan baik. Nah, dengerin baik-baik, dengan terbuka. Bagaimanapun secara manusia, acara seperti festival minggu ini buat kayak kita hamba-hamba Tuhan, buat penyelenggara itu bagaimanapun ada bebannya. Ada tekanan hati itu ada. Karena begini, kita buat konferensi pers. Belum KKR dimulai nih, konferensi pers. Wartawan meliput. Dan kalau Anda ikuti waktu itu, waktu pembicaraan itu ya, mereka begitu gencar tanya soal kesembuhan. Mereka gencar sekali tanya soal kesembuhan. Nah, sekarang kita sudah publikasi gede-gede. Tuli mendengar, buta melihat, lumpuh berjalan ya. Kan bukan tuli berjalan, lumpuh melihat, dan buta berkata-kata, kan bukan. Jadi kita benar-benar berkata yang tuli ya mendengar, yang buta ya melihat, yang lumpuh ya berjalan. Bagaimanapun, kita ini kan mewakili gereja, mewakili akan Yesus ini ya. Kita memproklamirkan kebenaran. Kita benar-benar ingin melihat dan percaya
mujizat terjadi sehingga mereka yang belum percaya menjadi percaya. Dan saudara tahu di masyarakat tentu ada bagian-bagian yang berkata dengan skeptik, mana mungkin, ini hanya bualan, ini hanya omong kosong, right? Nah, ketika sudah firman disampaikan, kan orang-orang mulai bersaksi. Yang maju pertama itu ibu-ibu yang pakai alat bantu dengar, hearing aid, saudara ya. Saudara kalau masih ingat itu menegangkan sekali, sampai saya diberitahu Pak Timotius Subekti langsung berdiri karena peristiwa itu, karena dia pikir ini salah, ini konselornya. Ditanyakan, ibu sudah bisa mendengar? Sebetulnya ya mendengar toh ya, tapi jawabnya gini, kalau pakai ini bisa mendengar. Dalam hati saya, durung mari, belum sembuh ini. Tapi kok bisa jawab? Ini kan orang bingung terus, saudara. Ditanya, sudah bisa mendengar? Kalau pakai ini bisa mendengar. Nah itu kan seperti orang pakai gigi palsu gitu. Sedang apa? Gosok gigi, gitu kan saudara ya. Giginya dilepas, gosok gigi. Itu kan seperti orang begitu kan. Ini ibu bingung. Hamba Tuhan di belakang berdiri. Waduh, keliru. Kesaksian yang pertama langsung keliru. Ini bukan iklan baik, saudara. Wartawan di bawah saya ini, semua wartawan yang saya lihat paginya, mereka pengen tahu. Sebab ditantang. Datang. Nanti kamu lihat. Nah, lihatnya keliru. Nanti muncul di Suara Merdeka, ternyata tidak seperti yang diomongin, kan repot, saudara. Jadi semua berdiri, semua diomongin langsung. Yang sembuh aja. Ini normal. Anda tahu sebagai manusia, kita tentu ingin ini jos, saudara, ya, supaya orang lihat kemuliaan Tuhan. Saya ngomong sama Peter Youngren, belum sembuh ini orang. Karena jawabannya sambil dia pamerin itu hearing aid-nya sudah coklat-coklat gitu, warnanya sudah berapa puluh tahun dipakai, saya nggak tahu, saudara. Dia bilang, ini kalau pakai ini dengar. Nah, saya bingung juga loh. Kok dengar yang pertanyaan saya, tapi jawabannya kalau pakai ini dengar. Bingung nggak, saudara? Tapi minimal ya, at least kita tahu hamba Tuhan ini punya pengalaman toh. Dia ngomong sama saya, dia sudah mendengar. Tenang aja. Dia mendengar. Saya pikir diseret ke belakang, saudara ya. Konselornya dimarahin, tengking sebentar, di training lagi. Enggak, ternyata saudara. Dia ngomong gini, ini bisa mendengar. At least dari pengalaman, kehidupan imannya, dengan apa yang dia hadapi, itu membuat dia tahu apa yang harus dia buat. Saya tanggap itu. Terus dicek. Krungu, ternyata dengar, saudara. Leganya luar biasa. Saya beri contoh loh. Dengan Tuhan lebih lagi ekstrim contohnya. Kita merasa ini nggak ada apa-apa ini. Hidup saya begini-begini aja. Nggak ada perubahan. Nggak mungkin ada jawaban. Terlalu berat kasusnya. Tapi Alkitab berkata, Yesus sendiri sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Setiap kali Anda mengalami pergulatan hidup, Anda datang ke Tuhan, Anda harus berkata begini, Tuhan, secara manusia ini berat buat aku. Tapi aku tahu, Engkau sudah tahu apa yang harus Engkau kerjakan. Detik itu mungkin kita tidak tahu atau belum tahu. Tapi percayalah, Tuhan tahu apa yang harus Dia kerjakan buat kehidupan kita. Amen, saudaraku. Nah, hal kedua, dengerin baik-baik. Banyak orang berkata, saya perlu mujizat dalam hidup saya. Bukan hanya kesembuhan, mungkin soal keuangan, mungkin keluarga, apapun dalam kehidupan kita. Lalu kita berkata, bagaimana mungkin atau bagaimana caranya Tuhan tolong saya? Menarik sekali, ada seorang yang bernama Andreas yang berkata begini, di sini ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tapi apa artinya ini untuk sekian banyak orang ini? Andreas mencoba berkata, ini tidak berarti. Tapi Tuhan mengatakan, yang jelas di sini ada, walaupun dalam pandanganmu tidak berarti. Tuhan ketika memberkati kita, sebagian besar Dia pakai apa yang sudah ada pada kita. Saya beri contoh. Lihat janda Sarfat mengatakan, aku hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit. Itu berarti tepungnya dalam genggamannya. Dia tidak perlu cari tepung di tempat lain.
Dia sudah punya tepung dalam genggamannya. Tapi dia berkata, apa artinya? Nah, saya beritahu saudara, yang tidak berarti dalam pandangan manusia, Anda persembahkan ke Tuhan akan sangat berarti buat kehidupan kita kelak. Janda yang punya utang yang gak bisa bayar, ketika suaminya mati datang kepada Elisa, Elisa bertanya, kamu punya apa di rumahmu? Dia langsung berkata, tidak punya apa-apa. Hanya, dia berkata, minyak dalam buli-buli kecil. Dan itu sudah cukup, saudara. Dia perlu tempayan dari tetangganya. Tapi minyak yang akan dilipat gandakan, itu ada pada rumahnya. Dia tidak perlu cari di tempat lain. Ketika Yesus mengubah air jadi anggur, airnya sudah di situ. Tempayannya sudah di situ. Dia tinggal ubah apa yang tidak berarti jadi berarti. Ketika Daud membunuh Goliat, kalau Anda baca 2 kali diceritakan, maka Daud membunuh Goliat. Yang pertama ketika batu itu masuk ke jidatnya, dia rubuh. Alkitab berkata Daud membunuh Goliat. Cuma baca kemudian, menurut saya, sungguh-sungguh Goliatnya mati ketika terpenggal kepalanya. Karena Alkitab berkata setelah Daud penggal kepalanya, baru dikatakan lagi Daud membunuh Goliat. Nah, perhatikan baik-baik. Dengan apa dia bunuh Goliat? Dengan pedangnya Goliat sendiri. Jadi selama bertahun-tahun Goliat ini baik hati, membawakan pedang untuk Daud motong lehernya sendiri. Dia berkata gini, Daud, terlalu berat buat kamu gotong pedang ini, saya bawakan dulu ya. Nanti kalau tiba waktunya, goroklah leherku pakai pedangku ini, katanya. Anda menghadapi orang yang sangat membencikan hidupmu. Engkau berkata, orang Surabaya bilang, bencek no. Anda tahu, ini orang ini nyengit betul ini. Saya beritahu, sebagian dari yang dibawa si nyengit itu adalah berkat buat saudara sebetulnya. Siapa tahu satu hari itu yang dari yang nyengit itu, yang sampai jahatnya setan iri sama dia dan cemburu sama dia karena lebih jahat dari setan, saudara. Ada orang-orang yang membuat setan sampai merasa tersinggung karena kenapa lebih jahat dari gua. Anda tahu itu? Tapi kalau itu datang dalam hidupmu, katakan jangan di depan orangnya, dalam hati katakan, dia bawa pedang untuk lehernya sendiri. Nanti tiba waktunya, itu pedang diserahkan sukarela dalam tangan saya. Dan Anda akan lihat kemenangan yang dari Tuhan. Andreas mengatakan, di sini ada. Orang lain berkata, di sini tidak ada. Andreas berkata, walaupun tidak berarti, tapi di sini ada. Itu yang penting. Yang dalam hidupmu apa? Oh, tidak berarti, Pak, menurut pandanganmu. Tapi adakah sesuatu? Ada apa? Itu sudah cukup. Hanya serahkan dalam tangan Tuhan. Saudara akan lihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Sebab kalau kita tidak belajar mempercayai Tuhan dengan apa yang ada pada kita, saudara, engkau tidak akan pernah bisa melihat mujizat. Mujizat tidak pernah jauh. Ketika Hagar sudah mau mati ini, dia buang Ismail, dia berkata, aku tidak tega lihat anak itu mati di depan mataku. Anda bisa lihat, bayangkan seorang ibu lihat anaknya sekarat karena kehausan. Dia tinggalkan Ismail. Dia bilang, aku dan nangis di depan Tuhan. Anda tahu cara Tuhan tolong dia? Di tengah dia nangis, saudara, dia tidak tahu di depannya ada sumur. Alkitab berkata, Allah membuka matanya dan di depannya ada sumur. Sumur buat hidupmu di depan matamu. Mana Pak? Hanya Anda belum lihat, saudara. Kalau Tuhan buka mata rohanimu, engkau akan lihat sumur pertolongan ada di depan mata saudara. Tidak jauh-jauh kok, saudara. Di sini. Ingat kalau banyak Peter yang keren, di sana dan di sini, saudaraku. Pak Timotius paling suka itu. Di sana dan di sini, saudara. Tapi Alkitab berkata di sini ada. Kalau di sana ada, bukan urusan kita. Persoalannya di sini ada. Nanti kalau Anda pulang ke rumah, Anda harus berkata begini, di sini ada alat yang akan Tuhan pakai untuk membuat mujizat dalam hidupku. Sepertinya tidak kelihatan, karena Anda memang belum dibukakan. Tapi satu kali saya percaya, engkau jalan dengan Tuhan, matamu dibuat terbuka. Engkau lihat, ya,
Cuman ini aja nih pertolongannya. Sumur di depan mata kita. Sebelumnya nangis minta mati. Ketika dibuka mata rohaninya, dia lihat sesuatu yang dia tidak lihat sebelumnya. Saya berdoa, saudara akan jadi orang-orang yang mengerti apa yang Tuhan sedang tunjukkan dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Ada. Buat kita berkata, nggak berarti ini. Saya berkata dalam tangan Tuhan akan luar biasa. Ketika saya masih kecil, minimal lebih muda dari sekarang, zaman dulu ada acara TV yang saya sukai, saudara. Saya waktu itu saya sudah SMA atau sudah kuliah mungkin ya. Dan belum ada TV-TV lain. Kita suka nggak suka kan lihat TVRI toh saudara ya. Suka tidak suka kita lihat TVRI. Sehingga apapun yang diberikan kita telan semuanya. Daripada tidak nonton TV sama sekali. Ada satu acara yang saya sukai. Itu acara sore yang diasuh oleh Pak Tino Sidin. Anda pernah ingat itu? Itu zaman sebaya dengan Osin dan sebagainya. Zaman tahun-tahun itu saudara. Tino Sidin ini guru gambar yang luar biasa. Kalau Anda masih ingat. Oh saya lupa Pak, saya sekarang ini komputer grafis Pak, saya nggak ingat itu lagi. Ya terserah, ini zaman kuno saudara. Sekian tahun lalu, mungkin Anda beberapa belum lahir. Ada orang namanya Tino Sidin, tukang gambar yang jago sekali. Satu hari, dia undang anak-anak kecil, dia berkata gini, coba anak-anak, coret aja apapun. Diberi kertas karton putih yang tebal, lalu yang besar lalu diberikan spidolnya. Kamu silahkan coret apa saja. Ini anak kecil buat coretan. Sudah. Serahkan ke dia. Dia tanya, ini coretan apa? Tidak ada artinya tuh. Anak kecil, mungkin umur 4-5 tahun, disuruh nyoret. Dia coret aja. Tidak ada artinya. Dia bilang, sekarang lihat saya. Itu coretan yang tidak berarti. Dia tambah ini, dia tambah itu, dia tambah ini. Dalam waktu hanya 1 menit, 2 menit kemudian. Jadi gambar burung yang di Irian, burung apa itu? Cendrawasih. Bagus, saudara. Dia lihat, ini gambar apa? Cendrawasih. Anak-anak seneng. Wah, dia berbakat ya. Pinter ternyata. Anaknya ketawa-ketawa seneng kan, saudara? Coretan yang tidak berarti jadi apa? Cendrawasih yang luar biasa. Tergantung di tangan siapa. Saya pernah cerita dengan Anda sebuah true story. Ini terjadi di Amerika. Suatu hari ada satu keluarga yang punya anak kecil laki-laki mungkin umur 5-6 tahun. Dan ibunya sangat pingin anak ini bisa main piano. Lalu kemudian dilesin piano. Dan hanya bisa satu lagu. Apa ya? Apa? Little Twinkle Star ya. Lagu itu. Gitu. Tapi pakainya cuma 11 jari. Maklum anak kecil. Baru permulaan saudara. Mamanya sudah senang, Pak, anakku berbakat ya. Mulai begini. Anaknya capek. Dia bilang, ini bakat kok. Mama kok aku tidak bisa kayak guru. Nanti kamu baru 11. Nanti kalau sudah makin pintar tambah menyusut tinggal 10 jari. Tapi sekarang masih canggih 11. Seperti orang ngetik saudara. Ada yang 11. Kayak saya yang 11. Terus dulu kalau mesin tik lama kan bisa terus meleset masuk di tengah-tengah. Gak bisa keluar. Maklum 11 jari. So, dia hanya bisa nyanyi lagu Twinkle Twinkle Little Star. Jadi ting 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 ting. Nah satu hari di kota dia tinggal itu ada konser yang dibuat oleh seorang pianis hebat. Namanya Pederisky. Ini orang luar biasa. Dia seorang pemain piano, dia seorang maestro dalam bidang piano, dan dia buat konser. Dan kalau dia maestro, di belakang dia ada orkestra mengiringi akan permainan Pederisky. Lalu si anak ini oleh ibunya, dia belikan tiket kelas 1. Duduk paling depan. Ibunya berpikir, supaya anakku punya inspirasi, bahwa seorang maestro piano itu seperti apa mainnya. Lalu kemudian ketika sampai di situ, ketemu dengan tetangganya yang rupanya juga bawa anaknya juga nonton konsernya Pederisky. Lalu ibu dengan ibu ngobrol, lupa bawa anak, saudara. Itu piano gede sekali. Si anak kecil ini berkata, aduh, itu
piano di depan itu gede sekali. Yang di rumah kecil dibandingkan itu. Kalau main yang gede itu enak pikirnya. Ibunya ngobrol, anaknya pergi, dia nggak tahu. Tiba-tiba lampu digelapkan. Mereka berkata konser Paderewski akan dimulai. Lalu semua siap. Mamahnya mulai ngomong sama anaknya, nak, ini segera main. Dia mau pegang anaknya, kosong kursinya, saudara. Dia pegang gini kosong. Dia panik. Di mana, nak? Tiba-tiba itu lampu nyorot ke piano. Teng. Ketika nyorot, kaget semua. Si anak sudah duduk di kursi piano yang akan dipakai Paderewski main. Dan tanpa rasa bersalah, anak masih kecil, dia pakai 11 jarinya, dia main Twinkle Twinkle Little Star, tring tring tring. Semua orang sudah mulai kaget, dipikir oh ini surprise pembukaan, surprise kejutan mungkin, tapi ibunya tahu ini bukan kejutan, ini kesalahan fatal. Anaknya nyelonong ke depan, main piano, keringetin, dia bilang, pss, 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 pss. Si anak tidak tahu, tetap dia main, saudara. Waktu dia main, Paderewski-nya tiba-tiba keluar. Si anak tahu lihat orang ini pakai jubah panjang, pakai jas khusus begitu. Wah, ini om yang punya piano datang. Dia mau berhenti, dia mau turun. Cuma Paderewski berkata, don't quit, keep playing, don't stop, quit playing, keep playing, keep playing. Jangan berhenti, tetap main. Paderewski duduk di sebelahnya. Dia main. Dia bilang, wah bagus, dia semangat terus, dia tuntut, dia pencet aja sana. Paderewski beri tanda kepada orkestranya. Seluruh orkestranya Paderewski dengan senyum ngiringi Twinkle Twinkle Little Star. Dan di sampingnya Paderewski main. Wih, luar biasa. Si anak seneng, dia pencet aja. Tapi di sampingnya ada tangan sang maestro. Dia main lagu itu. Anda tahu pemain orkestra dengan gembira berkata, wah ini ada surprise besar. Ibunya tahu ini kesalahan besar. Tapi sesuatu yang tidak berarti di tangan sang maestro. Jadi begitu luar biasa. Anda tahu pada akhir lagu itu, si anak tidak mau berhenti sebelumnya. Tapi tiba-tiba semua orang berdiri, semua tepuk tangan. Si anak ikut berdiri, berkata terima kasih. Dia pikir untuk dia, saudara. Tapi sebetulnya tangan maestronya yang membuat yang tidak berarti, kesalahan fatal, diubah jadi surprise yang luar biasa. Anda bisa mengerti itu. Yang tidak berarti, Anda serahkan dalam tangan Tuhan, akan jadi sesuatu yang luar biasa. Engkau mungkin berpikir, saya nggak punya apa-apa, Pak. Saya nggak punya apa-apa. Tadi ada teman berkata gini, tamu-tamu kita Inggrisnya kurang bagus ya. Kenapa? Saya ajak ngomong nggak ngerti katanya. Dia mau berkata bahwa Inggrisnya kurang, tapi dia balik sedikit, saudara. Mereka kurang canggih. Saya ngomong Inggris nggak ngerti mereka katanya. Tapi saya berkata ada orang-orang yang merasa tidak punya apa-apa. Tapi Anda punya mulut. Anda bisa berkata, Yesus itu baik. Nanti malam Anda bisa ajak mereka ke lapangan supaya diselamatkan. Amen, saudara. Begitu banyak orang terima mujizat. Sebagian besar kita nggak bisa mengerti di bawah sana terjadi itu. Semalam beberapa teman memberitahu saya, ada seorang pemudi ya pakai kerudung coklat, tangannya nggak bisa diangkat. Sembuhkan Tuhan, langsung sembuh. Tanya siapa yang sembuh, diangkat tangan di depan. Kami lihat itu. Dia mau maju, ditahan teman-temannya. Mungkin mereka berpikir saya bukan orang Kristen. Dengan pakaian mereka kita tahu kan. Dia marah, ditahan, yang nahan dipukuli sama dia, saudara. Sampai nangis, dipukuli sama dia. Tapi dikerubuti orang banyak, rupanya sekampung ikut, dicegah, saudara. Terus nggak jadi mukuli, dia berdoa lagi begini, saudara. Tapi sembuh. Tuhan sedang buat sesuatu yang luar biasa. Anda bisa bawa jiwa nanti malam dengan apa yang ada pada kita. Pak, nggak berarti Pak, saya nggak bisa khotbah. Jangan terlalu banyak pengkhotbah, nanti tambah pusing, saudara. Tahukah Anda kalau semua ini pendeta, kita susah untuk mengembalakannya. Tapi kalau Anda punya sesuatu yang Anda bisa ucapkan kepada orang, datang. Pak, saya nggak punya apa-apa. Oh ya, Anda punya sesuatu yang tidak berarti. Sekarang Anda berkata hidup saya kacau, Pak. Tapi Tuhan bisa tolong dengan apa yang ada padamu saat ini.
Bukankah di tangan kita ada kuasa Tuhan yang luar biasa? Serahkan semua dalam tangannya. Apa yang kita anggap kesalahan, Tuhan akan ubah jadi kemuliaan yang luar biasa. Ada maestro kehidupan yang paling hebat di dunia, yang tangannya berlubang, namanya Yesus, yang siap memainkan orkestra hidup kita dalam kesempurnaan sorga. Amen, saudara. Kalau saudara bisa mengerti ini, jelas setiap kali pergumulan itu ada, memang selalu ada jawaban untuk setiap pergumulan kita. Jangan pernah menyerah dengan keadaan yang ada, karena Tuhan sudah punya jawaban buat hidup saudara. Nah, hal yang ketiga, perhatikan baik-baik. Ini menarik sekali. Saya percaya bahwa di antara kira-kira 15.000 orang yang datang, bukan hanya satu anak ini yang membawa bekal untuk mereka makan. Ya, saya percaya dia mungkin bawa 5 roti dan 2 ikan. Mungkin ibunya berkata, "Nak, Yesus kalau khotbah bisa panjang." Saya belum bisa panjang sepanjang Yesus, saudara. Mungkin satu hari saya bisa khotbah dari pagi sampai sore dan membuat orang tidak gelisah dan pulang dan makan. Ini bawa, siapa tahu kamu kelaparan. Saya percaya dari 15.000 orang, tidak hanya satu anak ini yang membawa bekal. Saya yakin mesti banyak. Terutama mami-mami itu mesti komplit. Saya lihat di gereja juga seringkali Anda bawa bekal. Kadang-kadang kurang begitu ramah. Bawa permen yang plastiknya tengkerecek bisa kedengaran. Beberapa bawa keripik, kriuk-kriuk sambil dengar khotbah. Saya nggak terlalu tersinggung sebelnya. Tapi kalau itu memang menolong Anda sehingga mahmu tidak kambuh, alright. Makanya kemugas nanti malam supaya sembuh dari penyakit mah saudara. Right? Nah, tapi minimal ada orang-orang yang mestinya bawa bekal itu. Saya nggak yakin 15.000 orang hanya satu anak ini yang bawa bekal. Tapi Alkitab berkata dia bawa 5 roti dan 2 ikan. Dan saya percaya dia duduk di depan. Andreas tidak punya waktu untuk mencek di tengah-tengah kerumunan karena dia nggak punya konselor. Untuk jual buku, untuk lihat itu dia nggak punya. Untuk narik persembahan dia nggak punya. Alkitab berkata Yesus duduk, muridnya di sekitarnya, orang banyak datang, dia mulai ngajar. Ini anak mungkin terobos ke depan. Dan dia bawa 5 roti dan 2 ikan. Andreas lihat itu. Saya pikir saudara, berkali-kali murid Tuhan ini sebetulnya agak mangkel sama Yesus ini. Beberapa kali itu jengkel menurut saya. Anda pernah tahu, dia pernah mau kembali ke Betania. Thomas berkata, "Yuk kita kembali terus kita mati sama-sama." Karena dia diancam mau dibunuh. Lihat ada ketika Maria menuangkan minyak narwastu, mereka semua marah kan? Sebetulnya marahnya ke Maria tapi juga ke Yesus. Pemborosan ini. Dia mau berkata, "Tuhan, hentikan dong. Jangan sok GR. Minyak kayak begitu ditumpahkan, pemborosan dong. Orang miskin banyak nih Tuhan." Anda tahu komentar orang begitu banyak kan? Jadi kalau saya boleh berkata begini, ini Andreas sih kayak sengaja bahasa Jawanya itu kayak ngelulu. Tahu ngelulu saudara? Jarak. Dia bilang, "Ini ada Tuhan, makanan ada. Cuma ini 5 roti 2 ikan." Dia bilang, "Nggak cukup kan?" Dia mau berkata, "Jangan sok aneh-aneh dah. Mujizat sih mujizat, tapi ngasih makan lain persoalan." Ya kan? Orang kan selalu berkata begitu. Kalau kesembuhan gampang ya Pak ya, tapi kalau utang kok nggak lunas-lunas katanya. Nah itu orang berkata gitu kan. "Mbok mujizat tuh Pak, itu duitku digandakan sehingga utangku lunas hari ini." Orang kan begitu saudara. Artinya untuk hal fisik kesembuhan orang bisa percaya, untuk yang materi orang berkata kenapa lambat sekali. Nah, anak ini saya tahu dia bawa bekal dan diminta oleh Yesus. Yang menarik adalah dia tidak berkata begini, "Kok cuma saya? Itu Pak D juga bawa 13 roti. Bude apalagi 1 keranjang dia bawa." Nah itu om di belakang itu, di dompetnya, di sakunya, ada keripik, ada abon, ada teri, dia bawa semua. Kenapa cuma saya? Nah lihat baik-baik. Orang yang mengerti kebenaran firman,
itu ada perubahan di dalamnya. Setiap perubahan yang di dalam membuat dia tahu dia berurusan dengan Tuhan secara pribadi dan tidak keluar tuntutan orang lain diperlakukan seperti dia. Karena dia akan kembali ujungnya kepada Yohanes 3:16, karena Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga apa? Dia berikan anaknya yang tunggal. Kasih itu mesti memberi. Orang yang terima kebenaran Tuhan, dalamnya diubah. Dari orang yang suka mengambil, dia jadi orang yang suka memberi. Dan dia tidak urusan orang lain memberi atau tidak. Yang penting apa yang Tuhan mau dari hidupku, aku berikan yang terbaik. Nah, sikap ini yang Tuhan mau dari kita. Kebanyakan kita berkata begini, ya dia kok enggak? Nah itu kok enak-enakan? Nah itu kok cuma orang-orang? Dikasih tanda panitia lagi. Saya kerja, doa puasa. Tanda panitia aja. Talinya pedot. Nah. Ketika Tuhan mau dia memberi sesuatu, dia nggak berkata, kenapa si A tidak? Kenapa si B? Kenapa musuh saya? Dia nggak ngerti begitu lagi. Yang dia tahu adalah Tuhan mengasihi aku. Dalamnya diubah karena firman yang dia terima mengubah manusia batiniahnya. Ketika Tuhan minta tanpa menggerutu, dia memberi, saudara. Seorang teman saya, hamba Tuhan, dia berkata begini. Dia tidak punya data apapun. Percaya sama, dia nggak punya data. Dia hanya berkata pada saya begini. Mungkin dia berkata, kalau Anda ke Wall Street di New York, itu raja-raja, pialang-pialangnya orang-orang Yahudi, dia berkata. Mungkin kalau ditelusuri, yang namanya George Soros itu mungkin masih buyutnya janda yang memberi 2 peser uang di depan Yesus, itu katanya. Sebab tidak pernah ada orang yang datang ke Tuhan dengan korban begitu rupa, tidak berakibat dalam hidup keturunannya atau anak cucunya. Kalau sampai terjadi begitu, dia berkata, aku tidak terkejut. Saya berkata, mungkin juga buyutnya ini anak 5 roti 2 ikan. Saya berkata, dia berkata sama kemungkinannya sama besarnya. Dia berkata, karena mereka orang-orang yang berani memberi apa yang mereka ada, seperti yang Tuhan minta, tanpa memperdulikan kenapa orang lain tidak, kenapa harus saya. Tuhan berurusan pribadi demi pribadi dengan kita. Tapi itu mental kerajaan surga, saudara. Saya cerita ya, saya rasa orangnya nggak ada. Kalau ada ya biarin, nggak apa-apa, saudara. Kita kan punya beberapa gereja di Semarang ya. Setahun lalu Pak Timotius ini merintis. Ya ini king atau priest saya nggak jelas rupanya ya. Merintis di Manyaran, saudara. Lalu setelah sekian bulan Pak Triwaryanto membantu Pak Timotius ini. Saudara tahu ini festival ya, panitia sudah kerja keras. Pak Triwaryanto ini terbeban lihat beberapa desa di sekitar tempat itu. Kok nggak ada posternya, nggak ada spanduknya. Terus dia ambil poster dengan teman satu katanya, dia tempel-tempel di pohon-pohon di sekitar itu. Dia sendiri inisiatif. Dia kan bukan panitia, tapi dia tempel supaya orang lihat. Masih nggak puas, saudara. Minta spanduk ke panitia mungkin sudah habis. Ditempel di tengah-tengah kota yang strategik. Itu kan cuma desa di pinggiran, saudara. Apa yang dia buat? Dia buat spanduk sendiri. Buatan sendiri, saudara. Dia minta kain dari jemaat. Dia kasih cat mungkin ya. Dia buat spanduk sendiri. Tanpa izin, tanpa bayar pajak. Pokoknya dia buat sendiri. Dia gantungin di situ. Hari pertama, itu rombongannya berapa mobil Pak Timotius? 17 mobil. Itu pasukannya Pak Timotius semua, 17 dari atas. Penuh orang, 17. Itu mobil-mobil L300, mobil Koltik, penuh. Mereka turun ke Mugas. Saya saksi, saudara, saya dengar dari mereka. Ada 3 orang tuli dari desa yang sama. 3. Dibawa turun, lihat itu. 3-tiganya sembuh. Yang terakhir ini lucu sekali. Ada seorang opa, ini benar-benar opa, usia 91 tahun. Sakitnya komplit, lumpuh, buta, tuli. Ayo, mau jalan lumpuh, diajaki ngomong nggak denger apa-apa karena tuli, mau lihat dia buta. Jadi komunikasi dengan dunia luar hanya searah, tanpa bisa dapat input balik.
Dia bilang, lapar gitu ya. Ya orang harus tahu, kasih makan. Tapi makannya datang atau tidak, dia mungkin baru cium. Kalau deket gini, soto. Nah, dia makan. Tapi dia nggak bisa lihat itu makanan. Dan tidak bisa dengar orang jawab apa dengan yang dia teriakkan. Itu didoakan. Nah, saya nggak tahu persis ceritanya, saudara. Ada yang cerita begini, hari keberapa ya Pak ya? Tiba-tiba bapak ini, saudara, mungkin setelah didoakan sekali ada apa yang terbuka ya, mulai terbuka satu gitu. Satu hari hilang bapak ini. Hilang, dicari nggak ada. Nekat naik bis, saudara. Itu dari atas Manyara naik sampai ke Mugas sendirian. Pulang sehat sembuh, saudara. Bayangin. Coba lihat. Ini kan ajaib. Kalau kehilangan yang begini kita senang ya. Pulang sehat. Tapi ini kan ada korbannya, saudara. Orang yang tanpa berkata diri, mana dong panitia, buat ini spanduk. Mau keluar duit sendiri, ingin lihat orang lain diberkati. Ini kan mental yang benar, saudara. Mental kerajaan. Saudara akan lihat jiwa-jiwa dituai luar biasa. Amen, saudara. Lihat ibu yang kemarin bersaksi, tetangganya tuli, dia bawa ke lapangan, dicemooh teman tetangganya. Tahu ngomongnya apa? Hei toh di goa Mugas, gue nak iso ngomong, ben aku dipisau-pisau mbek dia. Saya bilang dipisau satu kali, saudara. Tapi makinya apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, kira-kira begitu. Nah ya, tapi mesti ada orang korban yang tidak menuntut orang lain. Dia hanya berkata begini, aku tahu bagianku, mari aku bawa. Dan orang seperti itu yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Saya berdoa Tuhan akan berikan mentalitas seperti itu dalam hidup kita. Sebab kita cenderung menunggu orang lain. Oh, dia buat ya ikut. Gini, saya beritahu saudara. Ada orang berkata, eagle flies alone. Raja Wali terbang sendiri. But emprit fly rombongan, saudara. Ngerti? Anda kalau emprit, Anda nunggu orang lain bergerak baru ngikut. Kayak bebek toh. Tapi katanya kita Raja Wali. Kalau nyanyi bagi Raja Wali sampai begini-begini, sampai tangannya kena ke mukanya orang. Tapi dalam kenyataan kita emprit, saudara. Nunggu orang lain bertindak, aman, baru kita ikut. Kan begitu kan? Sebab orang lebih suka aman. Tidak pernah ambil risiko dengan Tuhan. Sebagian besar yang disembuhkan kalau Anda perhatikan, orang-orang sederhana. Bukan Kristen lagi. Yang Kristen kenapa banyak yang gak sembuh? Kepinteran soalnya, saudara. Mau amannya. Yang lugu-lugu, percaya, marah, saudara. Orang Kristen, Ibrani dan Yunaninya terlalu dalam-dalam itu pengetahuannya. Terlalu banyak Hebrew and Greek, saudara, sehingga gak ngerti apa-apa. Saya beritahu, saudara, biarkan Tuhan berurusan pribadi dengan kita, dan kita meresponi apapun yang Dia mau dalam kehidupan kita. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dalam kehidupan kita saya berdoa, Anda jangan menyerah dengan keadaanmu. Yesus sudah tahu jawabannya. Dan mujizat dalam tangan saudara. Sumur pertolongan Tuhan di depan matamu. Tapi yang ketiga, Anda tidak usah tunggu orang lain. Setiap kali Tuhan berurusan dengan hati kita, responi dengan cepat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Amen. Yang keempat, yang terakhir. Nah, kalau Anda baca di Alkitab ini, sisa berapa bakul, berapa keranjang? 12. Yang sisa, dengerin ya, rotinya saja, roti dan ikan, atau ikannya saja. Coba dibaca, ayat berapa tuh? Ayat 13. Yang sisa saya tanya, rotinya saja, ikannya, roti ikan, atau ikannya saja? Ikannya sisa nggak? Kenapa? Nah, ini ada banyak jawaban ini ya. Ada yang berkata begini, oh mereka penggemar ikan Pak, jadi makan ikannya banyak. Kalau Anda pernah ke Israel, saya sudah 5 kali, percayalah pada saya. Itu ikan di sana tidak enak.
Saya pikir bandeng presto jauh lebih enak dari ikan di sana. Setiap kali kami dibawa ke rumah makan siang dan diberitahu, hari ini kita makan ikannya Petrus. Saya selalu cari alasan makan di restoran di sebelahnya. Karena ada Chinese food Pak di sana. Boleh kalau Bapak, karena saya pembimbing rohani, saya berkata, saya punya keleluasaan, yang punya restoran sama. Saya buat pendekatan yang baik dengan bosnya, lalu saya dimasukkan ke Chinese food. Anda tahu kenapa? Itu ikan tidak lebih enak dari ikan mujair. Dagingnya sedikit, durinya banyak. Repot bener makan itu, saudara. Ikan bakar di Semarang jauh lebih luar biasa. Jadi kalau mereka berkata, kami penggemar ikan, Pak. Saya nggak yakin mereka penggemar ikan. Ada yang berkata begini, ikan gampang busuk, Pak. Kalau roti kan lebih awet, ya toh. Jadi akibatnya ya Tuhan buatnya nggak banyak-banyak. Oh Tuhan, gitu ya. Tapi saya beritahu saudara, ingat loh, mereka orang Yahudi loh. Sisa berapapun masih bisa dijual menurut mereka. Orang Yesus pun dijual akhirnya, ya toh. Semua dijual loh. Yahudi, ini Yahudi saudara. 15 ribu Yahudi kumpul, ikan sisa berapapun nggak masalah. Mereka bisa buat warung tiban mendadak, bisa. Karena semua bisa dijual sama Yahudi. Termasuk Yesus dijual juga. Ada yang berkata, lo yang digandakan kan cuma 2, kalau roti kan 5. Oh jadi Yesus main persenan. Ya toh, 5.000%. Dikalikan begitu. Ah, betul begitu saudara. Kenapa hanya rotinya? Kenapa tidak dikatakan ikannya? Mari kita lihat jawabannya. Ini menarik sekali. Beberapa waktu lalu saya ditanya orang, saya tidak tahu jawabannya apa. Sampai saya satu hari Tuhan berkata, lihat ayat ini. Saya mau ajak Anda lihat ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Titik koma. Ya. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, ditambahi apa? Sebanyak yang mereka kehendaki. Nah perhatikan. Waktu roti dipecahkan, tidak dikatakan sebanyak yang mereka kehendaki. Terserah Tuhan. Karena mereka lagi terkejut saudara. Ini nggak tahu kan mau berapa. Terserah dia. Tapi rupanya ketika mereka sudah terima roti itu, mikir. Wah ini kalau rotinya segini, lauknya ya ikannya segini nih. Rupanya itu keluar angka itu di mata Yesus. Tahu yang mereka inginkan. Ikan hanya dilipat gandakan sebanyak yang mereka kehendaki. Nah lihat, dengar baik-baik. Kalau Anda belajar menyerah dengan Tuhan, seperti yang Tuhan kehendaki, Anda akan terima more than enough. Lebih dari cukup. Tapi kalau Anda ngotot dengan apa yang engkau kehendaki, engkau akan terima just enough. Sekedar cukup. Nangkep saudara? Waktu roti dipecahkan, seperti yang Yesus kehendaki. Akibatnya apa? Lebih dari cukup. Waktu ikan, mereka punya kehendak. Dan ternyata tidak lebih baik dari yang Tuhan mau. Sehingga mereka terima sekedar cukup. Begitu mereka makan, habis. Dan Yesus juga orang Yahudi. Tidak ingin lihat barang tercecer. Kumpulkan supaya jangan ada yang terbuang. Dia Yahudi saudara, Anda harus ingat itu. Tidak pernah ada yang terbuang di depan dia. Tapi kalau kita mau belajar, terima yang dia kehendaki, engkau akan terima lebih dari cukup, more than enough. Tapi kalau engkau ngotot dengan yang aku kehendaki, kalau dia buat mujizat, akan just enough, sekedar cukup, saudara. Sehingga tidak dikatakan ikannya juga sisa 12 bakul. Yang sisa hanya roti. Karena ketika roti dipecah-pecahkan, mereka tidak keluarkan kehendak mereka. Kehendak Yesusnya yang tampil. Waktu kehendak Yesus yang dituruti, mereka terima lebih dari cukup.
Waktu kehendak manusia yang maju ke depan, mereka terima sekedar cukup. Nah, saudara mau yang mana? Lebih dari cukup. Saya tahu semua ngomongnya begitu. Karena itu belajar nyalipkan kehendak dagingmu dan belajar ikuti menyerah pada kehendak Tuhanmu. Begitu kita belajar menyerah pada kehendak Tuhan, engkau akan terima more than enough, lebih dari cukup. Menyerah itu luar biasa. Karena memberikan peluang kepada Yesus bertindak sebebas-bebasnya memberkati kita. Kehendak kita seringkali membatasi Tuhan dari apa yang luar biasa yang Dia ingin berikan dalam hidup kita. Cuma manusia tidak pernah mau cepat menyadari bahwa kehendaknya tidak lebih baik dari kehendak Dia. Rencananya tidak lebih baik dari rencananya. Dan apa yang Dia pandang baik sebetulnya nothing dibandingkan apa yang dipandang baik oleh Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa pagi hari ini firman akan berbicara banyak dalam hidupmu. Jangan dimatikan, biarkan terus berkembang dalam batin saudara sampai kerajaannya ditegakkan mengubah manusia batinia kita. Amen. Mari berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari angkat tanganmu di depan Tuhan. Bukankah kita punya Allah El Shaddai? El Shaddai artinya Allah yang maha kuasa. Tapi juga El Shaddai artinya the God who is more than enough. Kata Shaddai dari kata asli yang seperti seorang ibu menyusui anaknya sebegitu limpah. Dia Allah El Shaddai, Allah yang lebih dari cukup. God who is more than enough. Dia the Almighty God, dia Allah yang maha kuasa. Tapi juga Allah yang lebih dari cukup. Mari semua angkat tangan dan naikkan akan pujian ini.